Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari video Oracle. Pertama, perkenalkan, nama saya Ditya Rasid Wicaksono dengan NPM 1213002. Nama saya Absara Mandra Putra dengan NPM 613230008. Dan saya Laura Diva Raudati Lasana dengan NPM 613230047. Baik, kita masuk ke building a database from scratch. Merancang sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM melibatkan lebih dari sekedar membuat database. Berikut adalah langkah-langkah dan konsep dasar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah entitas dan hubungan. Entitas dan hubungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gunakan Entity Relationship Diagram atau IRD untuk menggambarkan entitas seperti pelanggan, customer, agen, dan pesanan. Yang kedua adalah entitas-entitas ini saling terkait melalui garis-garis putus menunjukkan hubungan antara mereka. Yang kedua adalah primary key. Setiap entitas memiliki primary key seperti customer code untuk pelanggan yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap data. Yang ketiga adalah foreign key. Foreign key digunakan untuk menghubungkan entitas, misalnya kolom kode agen di tabel pelanggan merujuk ke kode agen di tabel agen, menunjukkan bahwa setiap pelanggan terkait dengan satu atau lebih agen. Struktur data yang terorganisir, informasi pelanggan yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa tabel spesifik, seperti tabel alamat, bisnis, dan pemilik. Selanjutnya adalah setiap tabel pemilik memiliki primary key menggunakan foreign key untuk menghubungkan tabel-tabel yang berada memungkinkan. Perencanaan yang matang akan memastikan data tersimpan secara efisien. Yang kedua, pengembangan berdasarkan aplikasi. Pertimbangkan siapa pengguna database dan cara mereka berinteraksi. Jika database digunakan untuk transaksi belanja online, desain harus mendukung kecepatan dan responsivitas, terutama jika diakses oleh banyak pengguna melalui perangkat seluler. Yang ketiga adalah penyempurnaan desain. Setelah pengembangan awal, evaluasi dan perbaiki desain database secara berkala. Pertimbangkan skala database dan aspek operasional seperti pencadangan, pemulihan, dan keamanan. Yang keempat adalah implementasi desain. Tahap ini melibatkan pembuatan struktur database yang nyata, termasuk tabel untuk produk, pelanggan, dan transaksi. Selain menyimpan data, database harus mendukung aspek bisnis lain seperti akuntansi dan analisis. Sebelum mengakses database, penting untuk memiliki jalur jaringan yang menghubungkan pengguna dengan server. Semua komponen, mulai dari server web hingga penyedia layanan internet, harus terintegrasi dengan baik agar data dapat diambil dan diproses dengan cepat. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah fondasi penting dalam sistem database. IRD menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, membantu menjaga keteraturan dan efisiensi database. Selanjutnya, kita masuk ke database design goals.
Sebagai arsitek database, kita bertanggung jawab untuk merancang sistem yang dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien, aman, dan fleksibel. Berikut adalah tujuan kunci yang harus diperhatikan dalam desain database. Yang pertama adalah data entity atau integritas data. Pastikan data akurat dan konsisten dengan menerapkan constraints seperti primary key, foreign key, untuk menghindari duplikasi dan konflik. Yang kedua adalah data security atau keamanan data. Implementasikan mekanisme keamanan seperti privilege dan roles untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah skalabilitas. Rancangan database agar mampu menangani pertumbuhan data dan peningkatan jumlah pengguna tanpa mengurangi kinerja. Yang keempat adalah fleksibilitas. Desain harus mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis di masa depan tanpa perlu membangun ulang sistem. Yang kelima adalah melakukan backup dan recovery. Sertakan strategi untuk backup dan pemulihan data guna melindungi data dari kehilangan atau kegagalan sistem. Selanjutnya adalah database design initial conversation. Yang satu, memahami kebutuhan. Tujuannya adalah misalnya pengelolaan pelanggan, pelacakan penjualan, manajemen inventaris, kebutuhan data apa yang perlu disimpan, misalnya informasi pelanggan, detail produk, dan riwayat pemesanan. Terus yang ketiga adalah peran pengguna. Identifikasi jenis pengguna dan interaksi mereka dengan data, misalnya administrator dapat mengedit data, sedangkan pelayan hanya dapat melihat data tertentu. Yang kedua adalah mengidentifikasi entitas tabel. Entitas ini objek atau konsep yang datanya akan disimpan. Contohnya, entitas pelanggan menyimpan informasi seperti nama dan kontak. Lalu untuk entitas produk menyimpan nama produk, harga, dan stok. Selanjutnya, kita masuk ke materi database instance. Background proses. Database writer atau DBWN menulis data yang telah dimodifikasi dari cache ke disk secara berkala untuk memastikan sinkronisasi data. Yang kedua adalah log writer atau LGWR, bertugas menulis perubahan dari redo log buffer ke redo log file di disk. Penting untuk pemulihan database setelah kegagalan. Yang ketiga adalah checkpoint atau CKPT, menandai di titik di mana semua data yang diubah, ditulis di disk, mempercepat pemulihan setelah kegagalan. Yang keempat adalah sistem monitor atau SMON, melakukan pemulihan otomatis saat startup dan membersihkan ruang yang tidak terpakai. Selanjutnya, nomor 5 yaitu proses monitor atau PMON, mengelola pemulihan sumber daya dari proses yang gagal, membersihkan memori dan kunci yang tidak lagi diperlukan. Yang keenam adalah archiver atau ARCN, menyimpan salinan redo log file ke tempat lain sebelum ditimpa, mendukung backup dan pemulihan. Yang ketujuh adalah recover atau RECO, mengelola transaksi terdistribusi dan menyelesaikan transaksi yang terputus di sistem terdistribusi. Yang terakhir, yang nomor 8 adalah listener atau LREG, mendaftarkan instant database dengan Oracle NetListener untuk menerima koneksi dari klien dan mengarahkannya ke instant yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke database instant overview. Database instant adalah kombinasi dari struktur memori dan proses latar belakang yang berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi pengguna dan data yang tersimpan dalam database fisik. Ini memungkinkan berbagai operasi seperti penyimpanan, pengembalian, dan pengelolaan data. Berikut adalah ringkasan mengenai database instant dan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu adalah struktur memori, komponen utama database instant. Sistem Global Area atau SGA
memori bersama yang digunakan oleh seluruh instan untuk menyimpan data sementara. Komponennya meliputi yang pertama adalah data buffer cache, yang ini menyimpan salinan data yang dimodifikasi untuk mempercepat akses. Yang kedua adalah shared pool, menyimpan informasi umum seperti SQL statement yang telah diparsing dan cache data dictionary. Yang ketiga adalah redo-log buffer, menyimpan perubahan data sementara sebelum ditulis ke disk. Yang terakhir adalah large pool atau large pool dan Java pool digunakan untuk operasi khusus yang memerlukan memori tambahan. Selanjutnya kita masuk ke program global area atau PGA. Memori yang diperuntukkan bagi setiap proses server berisi informasi session dan data sementara yang diperlukan oleh proses tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke database SAMS yang part pertama. Poin-poin utama mengenai SAMS, mengenai skema database dan IR diagram. Yang pertama adalah table sebagai entitas. Setiap table dalam database berfungsi sebagai entitas seperti table untuk produk, pelanggan, dan penjualan. Tabel-tabel ini menyimpan data mempresentasikan objek-objek nyata. Yang kedua adalah hubungan antara tabel. Garis yang menghubungkan tabel dalam diagram IR menunjukkan hubungan antara entitas. Contohnya, terdapat hubungan antara entitas penjualan dan produk, serta antara penjualan dan pelanggan. Yang ketiga adalah tipe hubungan. Hubungan antara entitas bisa berupa one-to-many, di mana satu entitas seperti satu pelanggan atau produk dapat terkait dengan banyak entitas penjualan. Namun, data untuk pelanggan atau produk tidak akan diulang dalam tabel. Yang keempat adalah skema database menunjuk pada struktur keseluruhan yang mencakup tabel-tabel entitas dan kolom-kolom di dalamnya. Misalnya skema untuk pelanggan produk dan penjualan mencakup atribut yang ada di masing-masing tabel. Skema keseluruhan mencakup semua tabel dan relasi antar tabel tersebut. Yang terakhir adalah IR diagram. Ini adalah representasi visual yang menunjukkan hubungan antara entitas dan dalam database, membantu pemahaman bagaimana data saling terhubung. Baik, saya akan melanjutkan dari sebelumnya. Kita memasuki materi database. Di sini ada contoh dari tabel customers, di mana customers ini tuh bisa disebut sebagai tables atau entity atau class. Lalu di sini kita ada customer ID, first name, last name, date of birth, dan phone. Bisa disebut sebagai field, kolom, atau attribute. Next. Next untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Kita ke materi selanjutnya yaitu mendesain tabel di dalam database. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu cara menentukan tabel yang akan dibuat. Yang kedua, cara menentukan kunci nama kolomnya. Yang ketiga, tentukan elemen atau field mana yang perlu disimpan. Nah, bagaimana cara menentukan tabel yang akan dibuat? Yang pertama itu tentukan tujuan dibuatnya tabel yang ingin dibuat dengan disesuaikan dengan tipe data yang akan disimpan sesuai dengan informasi. Lalu yang kedua, tentukan nama yang tepat untuk tabel tersebut dengan ringkas dan mampu mendeskripsikan dari isi tabelnya. Contohnya itu seperti customers, products, dan vendors. Lalu bagaimana cara menentukan kunci nama kolomnya? Tentukan nama kunci itu akan berfungsi dengan kunci utama untuk tabel dan akan digunakan sebagai penghubung tabel dengan entitas lain dalam database yang lebih besar. Lalu yang ketiga, tentukan elemen atau field yang perlu disimpan untuk kebutuhan pencarian, penyortiran, dan pemrosesan. Ini adalah tahap di mana nama field dan tipe data ditentukan. Next. Di sini ada contoh dari database penjualan barang. Di sisi atas ada
tabel pelanggan, dan di sisi bawahnya ada tabel nota penjualan. Untuk tabel pelanggan, primary key-nya itu ada di ID pelanggan, sedangkan untuk tabel nota penjualan, primary key-nya adalah di ID nota. Lalu ID pelanggan di tabel nota penjualan merupakan foreign key yang referensinya itu dari ID pelanggan, dari tabel. Nah, next. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ketika merancang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD, itu dimulai dengan struktur yang tabel yang paling sederhana. Yang pertama, pilihlah sebuah nama tabel yang ringkas, misalnya itu customers dan vendors. Lalu yang kedua, gunakan inisial nama tabelnya untuk nama primary key, misalnya customer ID nih disingkat jadi cus ID, dan vendor ID jadi disingkat jadi ven ID. Lalu yang ketiga, hilangkan pengulangan elemen di mana tabel yang sama. Lalu yang keempat, tetapkan setiap tabel terkait, primary key dan foreign key yang terkait. Jadi memastikan referensi antara tabel-tabel yang berbeda. Lalu yang kelima, keseluruhan dari ERD untuk memastikan bahwa desainnya itu masuk akal dan logis. Next. Nah, setelah melakukan mendesain database, maka langkah selanjutnya adalah ada testing, QI, dan production. Lalu support dan maintenance, auditing dan accounting, monitoring dan dokumentasi. Nah, testing atau pengujian ini itu untuk memastikan bahwa semua fungsi di database itu berjalan dengan benar dan tidak ada bug. Lalu QA atau Quality Assurance digunakan untuk memeriksa database sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada production. Setelah pengujian dan QA selesai, database itu siap dipindahkan ke lingkungan produksi, di mana yang akan digunakan oleh pengguna akhir. Lalu, support itu memberikan bantuan secara teknis kepada pengguna database atau bisa untuk memecahkan masalah. Lalu yang berikutnya itu ada maintenance. Pemeliharaan rutin untuk memastikan database itu tetap berjalan lancar. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, itu ada auditing. Pemeriksaan dan verifikasi data untuk memastikan integritas dan keamanan data. Lalu yang berikutnya ada accounting, di mana untuk mengelola dan melacak transaksi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan database. Lalu yang selanjutnya ada monitoring. Monitoring itu adalah pemantauan secara terus-menerus yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kinerja atau keamanan yang mungkin akan muncul. Lalu yang selanjutnya itu ada dokumentasi. Untuk referensi di masa depan dan untuk membantu tim lain memahami struktur dan fungsi dari database. Next. Nah, setelah mendesain database, yang pertama ini ada desain database itu mengacu antara tujuan, pengguna, aspek, dan performer. Lalu yang kedua itu ERD development. Itu keterkaitan antara produk, sale, dan customer. Lalu yang ketiga ada desain tabel, di mana isinya itu ada primary key, foreign key, kolom, dan nama tabel. Lalu yang keempat itu adalah test, QA, protection, support, monitor, dan dokumentasi. Yang ini tadi udah dijelaskan di materi sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada data analitis, yaitu melakukan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna dari data yang disimpan dalam database. Nah, berikut ini ada beberapa grafik. Yang pertama itu weight average of deposits. Grafik pie chart ini tuh menunjukkan distribusi deposito di berbagai wilayah, yaitu bagian utara 32%, bagian timur 11%, bagian barat 20%, dan bagian selatan 37%. Lalu yang kedua ada Client Spreads Outstanding. Grafik ini menggambarkan jumlah pinjaman dengan bunga dan tanpa bunga dari Januari hingga Desember. Grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah pinjaman. Lalu yang ketiga ada Lien Balance. Grafik datang ini membandingkan non-interest income dan interest income. Grafik ini itu menunjukkan perubahan dalam jenis pendapatan yang terkait dengan
pinjaman. Lalu yang terakhir, itu ada grafik income mix interest versus fee income. Grafik ini melacak interest income dan fee income menunjukkan bahwa ada saat-saat ketika pendapatan dari biaya melebihi pendapatan bunga atau sebaliknya. Next. Nah, berikutnya ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Oracle Search Architecture. Di sini ada 3 file control, yang kedua berkas data, yang ketiga berkas log ulang online. Nah, file control ini tuh setiap database itu memiliki satu control file yang unik dan berisi informasi tentang struktur fisik dengan database-nya. Tanpa file control, database tidak akan berjalan. Lalu yang kedua, file-file berkas data itu file-file itu berisi data pengguna atau aplikasi di database serta metadata dan kamus data. Semua informasi yang diperlukan disimpan untuk operasi database. Lalu yang ketiga, berkas log ulang online. Berkas ini tuh memungkinkan pemulihan instan database jika terjadi kerusakan. Lalu file yang digunakan di database itu ada parameter file yang digunakan untuk mengonfigurasi instansi selama pengaktifan. Lalu yang kedua ada password file. Pengguna dengan peran tertentu dapat terhubung dari jarak jauh untuk melakukan tugas adminnya. Lalu yang ketiga, backup files. Itu digunakan untuk memulihkan database. Lalu yang keempat, file log pengulangan yang diarsipkan, yaitu berisi riwayat perubahan data yang sedang berlangsung. Lalu yang kelima, melacak file. Digunakan ketika terjadi kesalahan internal untuk membantu menentukan sumber masalahnya itu di mana. Lalu yang terakhir ada file log peringatan. Berisi entry khusus dari log kronologis pesan dan kesalahan. Next. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada application client, yaitu aplikasi database administrator dan developer. Jadi aplikasi ini tuh mengirimkan permintaan koneksi ke database. Proses ini dimulai dengan mengirimkan connect paket ke listener. Lalu yang kedua ada listener. Komponen ini menerima permintaan koneksi dari klien dan memprosesnya di SQL. Listener kemudian menghubungkan klien ke database server. Lalu yang ketiga ada server proses. Proses ini tuh mengakses data files dan sistem files untuk memenuhi permintaan dari klien. Yang terakhir ada database server. Ada 2, yaitu yang pertama memori dan proses. Bagian ini tuh mencakup database instance yang terdiri dari memori dan proses yang diperlukan untuk menjalankan database. Server proses adalah proses yang menangani permintaan dari klien. Lalu yang kedua ada database files. Data files itu untuk menyimpan tabel, kolom, dan baris. File yang menyimpan data aktual dari database. Lalu yang kedua itu ada system files. File yang digunakan untuk mengelola dan mengatur database. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Adit. Selanjutnya masuk ke Oracle The Premier Multi-Model Database Engine. Yang pertama ada Relation in Memory and Chart, di mana model ini didesain untuk mendukung berbagai variasi dan aktivitas data yang ada pada database engine. Yang kedua, dokumen data. Dokumen data mendukung file-file format seperti JSON, XML, dan teks. Yang ketiga, spatial data didesain untuk pemetaan dan GPS. Yang keempat ada graphing data didesain untuk organic association yang ideal untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi. Yang kelima ada multiple language. Ini mendukung beberapa bahasa pemrograman dan akses kontrol. Selanjutnya masuk ke RDBMS yang dimana artinya Relation Database Management System. RDBMS dirancang untuk menyimpan data dalam tabel pada struktur yang spesifik yang dimaksudkan untuk berhubungan atau saling berkaitan dengan tabel lain dalam sebuah basis data. RDBMS adalah hal yang paling umum dari tipe database lain, dan kinerja dari RDBMS yang sangat bagus dalam kemampuannya untuk melacak aspek-aspek
yang bervariasi dalam operasi sehari-hari, seperti penyimpanan, invoice, penjualan, pembelian, laporan, dan lain-lain. Berikutnya, komponen kunci dari RDBMS. Yang pertama ada database, yaitu kumpulan data yang disimpan dalam sebuah tabel terstruktur. Contoh, seperti database akuntansi, di mana tabel menyimpan berbagai elemen dari data akuntansi. Kedua, tabel. Data mentah disimpan dalam tabel. Yang ketiga ada kolom. Kolom dalam tabel menentukan nama-nama elemen data yang akan disimpan. Yang keempat ada tipe data, mendefinisikan kategori dari data yang akan disimpan pada kolom. Seperti contoh, customer ID yang akan berisikan data yang berupa bilangan bulat. Selanjutnya masuk ke dalam skema desain. Skema desain memiliki dua pendekatan. Yang pertama, OLTP atau Online Transaction Processing. OLTP dirancang untuk menangani transaksi sehari-hari atau operasi bisnis secara real time. Yang kedua, OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP lebih fokus pada analisis data historis dan mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Contoh dari OLTP ialah Snowflake Schema. Dirancang untuk membantu menormalisasikan struktur tabel dengan menggunakan struktur non-repeating data atau hanya muncul sekali. Contoh dari pendekatan OLAP yaitu Star Scheme, membangun struktur tabel yang dinormalisasi, yang memiliki tabel inti yang dikenal sebagai tabel fact, kemudian digunakan untuk mengakses tabel-tabel yang memiliki hubungan dengan cepat. Foreign key pada tabel fact memiliki hubungan dengan primary key yang berada pada tabel-tabel yang memiliki hubungan. Selanjutnya, Transaction Simplified. Transaksi adalah sekumpulan operasi atau tindakan yang didesain untuk memastikan sebuah operasi berhasil sebagai satu kesatuan atau tidak sama sekali. Transaksi bisa gagal jika salah satu proses tidak berhasil dan semua perubahan yang dilakukan oleh transaksi akan dibatalkan. Selanjutnya ada Transaction Asset Properties. Maaf, ada kesalahan sedikit dalam penulisan presentasi PPT-nya. Untuk asset properties, A-nya diwakilkan dengan atomic, yang dimana transaksi akan berhasil atau tidak sama sekali. C-nya diwakilkan dengan konsisten, yang dimana setelah transaksi selesai, data harus memenuhi aturan dan batasan yang ditentukan. Dan I-nya diwakilkan dengan isolated, ketika dalam proses transaksi akan diisolasi dari transaksi lainnya. Dan D diwakilkan dengan durable. Setelah transaksi berhasil diselesaikan, data akan dicadangkan dan dapat dipulihkan. Selanjutnya ada transaction based properties. Sama, maaf, ada kesalahan dalam penulisannya. Base, BA-nya diwakilkan dengan basic availability. Basis data tersedia hampir setiap waktu. Dan S diwakilkan dengan stop state, basis data akan dapat diakses sebagian besar waktu. Dan yang terakhir, E diwakilkan dengan eventual consistent. Basis data akan konsisten pada akhirnya meskipun tidak seketika. Selanjutnya, apa itu database engine? Database engine adalah otak dari operasi database, dari semua yang diselesaikan dan dilakukan oleh database engine. Komponen kunci dari database engine yang pertama, proses. Kebutuhan untuk memproses dan mengintegrasikan dalam database engine adalah kemampuan mesin untuk memahami dan mengetahui cara proses setiap permintaan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua ada plan, menentukan cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari permintaan.
Yang ketiga, execute. Eksekusi permintaan berdasarkan rencana, seperti apakah kolom itu bisa dimodifikasi, apakah tabel itu bisa dibuat. Yang keempat ada result, memberikan hasil kepada sumber yang meminta. Yang kelima ada integrated, mengintegrasikan basis data dengan semua yang terlibat, baik itu dari sistem internal ataupun eksternal. Yang keenam ada scale, mengizinkan untuk penskalaan secara horizontal ataupun vertikal. Penskalaan horizontal yang berarti mengizinkan untuk menambah sumber daya ke basis data, dan penskalaan vertikal yang berarti mengizinkan untuk menambah sumber daya seperti menambah basis data atau node. Selanjutnya, what will you learn in modul 3? Di modul 3 akan menjelaskan desain database. Menentukan kenapa membuat basis data ini, tipe data apa yang akan disimpan, siapa yang akan menggunakan basis data ini. Kedua ada building database structure, dengan menentukan tujuan bisnis dari basis data. Apakah untuk tujuan akunting atau kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga ada building table, di mana menentukan tabel apa yang akan dibangun dalam basis data, seperti tabel yang menyimpan informasi customer, tabel yang menyimpan informasi produk, dan bagaimana tabel-tabel terhubung satu sama lain. Yang keempat ada after database design, dengan mempersiapkan basis data untuk dapat digunakan, bagaimana orang dapat menggunakannya, bagaimana mencatatkannya, bagaimana cara mereplikasinya, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk what will you learn in modul 4, di modul 4 akan menjelaskan skema desain, pentingnya skema desain. Yang kedua, relationship, kenapa table relationship harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang ketiga, DB storage, elemen-elemen spesifik yang membedakan penyimpanan Oracle DB dari yang lain. Yang keempat ada instance, apa itu instance dan apa artinya bagi seorang admin basis data. Selanjutnya untuk what will you learn in modul 5, itu ada dua, purposeful database design. Desain basis data berbeda tergantung dengan tujuan untuk apa basis data dibangun. Yang kedua, database transaction, perbedaan tipe DB transaction, apa itu transaksi, bagaimana transaksi mempengaruhi desain basis data, dan bagaimana data akan disimpan. Untuk yang terakhir, widely used database. Yang pertama ada struktur data atau relational database, dikenal dengan traditional database. Dan sebagai contoh, SQL Server, Oracle, dan MySQL. Yang kedua ada unstructured data, dalam kurung itu database NoSQL, yang dimana dirancang untuk memproses data tidak terstruktur, seperti media sosial atau file log. Mereka cocok untuk menyediakan analitik secara real time. Sebagai contoh, SQL Server, Oracle, dan Cassandra. Sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf pada kesalahan dalam penulisan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.